Kini sepasang insan itu saling berpelukan. Dengan lemah lembutnya Nisa membelai kepala sang suami yang bersandar di dadanya. Kadangkala ketika suaminya marah, ia tenangkan. Ketika suaminya menangis, menyalahkan takdir, dengan penuh kasih sayang, ia memberikan perhatian kepada suaminya itu. "Sayang," timpal Nisa sambil mengelus rambut sang suami. "Kenapa? Tuhan itu tak pernah adil kepadaku?" tanyanya dengan penuturan kata yang mulai tersendu. Nisa mulai mensejajarkan posisinya untuk lebih leluasa memandangi wajah suaminya. "Mas, gak baik bicara seperti itu. Allah memberikan ujian kepada hambanya. Karena Allah yakin jika hambanya itu dapat menghadapi ujian yang ia berikan." Nisa menjawab sambil mengusap air mata yang keluar dari wajah suaminya. Tak disangka jika sesosok laki-laki yang dulunya selalu tersenyum ketika sedang bersama, tetapi untuk saat ini ia menangis meratapi takdirnya. "Tapi kenapa harus begini, Nisa? Kenapa? Apakah aku pernah membuat kesalahan?" Jawab Nisa. "Jawab." Tersendu-sendu, Raihan menangis di pelukan istrinya. Layaknya seorang bidadari surga yang diperintahkan oleh Tuhannya, dengan lemah lembut Nisa memberikan penjelasan kepada laki-laki yang sedang menangis di pelukannya. "Mas, pernah mendengar sebuah kisah?" tanya Nisa, mencoba menenangkan. Pemilik bingkai manis itu mulai berhenti menangis. "Kisah apa?" ucapnya lagi, sambil mengusap bekas air mata yang jatuh di pipi lelaki itu. "Uwais Al-Qarni. Mas pernah dengar? Kisah ini menceritakan sesosok anak yang berbakti kepada ibunya dan ada hubungannya loh dengan keadaan Mas." Jawab Nisa menjelaskan. "Siapa itu? Apa hubungannya dengan keadaanku?" Kembali Nisa bercerita. Di Yaman tinggallah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakitan. Tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Dan juga apa? "Jangan bikin suamimu ini penasaran loh yang," protes Raihan kepada istrinya itu. "Tapi sebelum itu, apa sih yang ini?" Nisa mengarahkan jari telunjuknya ke pipi kanannya. "Minta dicium nih. Bilang dari tadi, meskipun gak kamu minta, Mas juga mau. Sini, deketin wajah kamu." "Cup." Raihan mengecup pipi kanan milik istrinya. "Sudah, ayo cerita lagi," katanya, menampakkan senyuman. Ibunya adalah seorang wanita yang lumpuh. Dengan senantiasa Uwais merawat dan memenuhi permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Ibunya lumpuh seperti Mas. Terus permintaan apa yang sulit ia kabulkan? "Makanya dengerin dulu, Mas." "Ih, kebiasaan
motong cerita orang. Ya udah, iya. Jangan ngambek dong, istriku, rayunya. Kemudian kembali bersandar di bahu istrinya, yaitu ibunya meminta diikhtiarkan agar bisa dapat mengerjakan haji. Tentu saja Uwais tercenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Nisa menjeda sejenak. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor lembu. Setelah itu ternyata ia membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan semakin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi. Dengan penuturan kata yang lembut sambil mengelus rambut suaminya, kembali ia bercerita. 8 bulan berlalu, sampailah di musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan ototnya yang makin membesar, dan ia menjadi kuat untuk mengangkat barang. Kembali Nisa memandangi wajah suaminya. Mas, tahu apa tujuan Uwais menggendong lembu setiap hari? Tanya Nisa, yang dibalas gelengan kepala oleh suaminya. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Masya Allah, ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Dan terakhir, Uwais dan ibunya berdoa di hadapan Ka'bah. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu. Kata Uwais. Bagaimana dengan dosamu? Tanya ibunya heran. Uwais menjawab, dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Raihan kembali menangis. Begitu besarkah ridho seorang ibu? Lalu apa hubungannya dengan dirinya? Tanyanya dalam hati. Ia ingin mendengarkan semua cerita dari istrinya itu. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Seketika itu juga disembuhkan dari penyakitnya. Nisa mengakhiri cerita panjangnya. Kemudian ia kembali bertanya kepada suaminya, Mas, tahu apa hubungannya cerita ini dengan keadaan Mas? Tanya Nisa. Lagi-lagi Raihan hanya mampu diam. Bahwa kita harus berbakti kepada orang tua kita, dan kita harus berusaha dan berdoa dalam melakukan hal apa. Dan kita tidak boleh berputus asa. Jawab Nisa mantap, sembari mengecup kening suaminya. Untuk itu Nisa akan terus berbakti kepada Mas, karena ridho seorang suami adalah surga bagi istrinya, dan ridho seorang ibu adalah surga bagi anak laki-lakinya. Terakhir, Nisa minta sama Mas untuk terus berdoa dan yakin rencana yang telah Allah berikan kepada Mas. Insya Allah akan ada kebahagiaan setelah kesulitan.
Sesenggukan Raihan menangis di pelukan istrinya. Tak berani berkata, tak berani menjawab, hanya diam membisu. Nisa tersenyum haru melihat suaminya itu bisa menerima kenyataan yang sedang dialaminya. Nisa berharap lelakinya itu bisa menerima dengan berlapang dada. Kenapa Mas Raihan menangis? Suamiku ini ternyata sangat cengeng. Nisa terkekeh sambil mengusap air mata lelakinya. Perlahan Raihan menatap wajah yang sedari tadi membuatnya merasa bersalah, karena telah mengatakan bahwa Tuhan itu tak pernah adil. Ternyata jika dibandingkan dengan kisah-kisah sahabat Nabi pada zaman dahulu, belumlah apa-apa dibandingkan dengan dirinya. Mas, cengeng ya? Sangat cengeng, jawab Nisa menggoda suaminya. Tapi kamu sayang kan? Tanyanya lagi. Sangat. Nisa sangat menyayangi suami Nisa yang cengeng ini. Kalau begitu Mas mau cengeng terus, katanya manja. Loh, kenapa? Biar bisa disayang terus sama kamu. Raihan tersenyum, kemudian kembali membenamkan kepalanya di tengkuk leher istrinya, sedangkan Nisa hanya menggelengkan kepalanya akan tingkah manja suaminya itu. Terima kasih sayang, ucap Raihan setelah mencium setiap inci wajah istrinya. Peluk dong Mas. Mas kan belum bisa meluk kamu. Nanti kalau udah bisa, gak akan pernah Mas lepas. Dengan senang hati, suamiku. Kembali keduanya berpelukan. Sesekali Nisa mengelus pundak sang suami, guna memberikan kekuatan agar suaminya itu terus sabar dalam menghadapi cobaan yang sedang dialaminya. Dalam hati Nisa berjanji akan selalu bersama sampai kapanpun bersama lelakinya. Tak peduli jika ada badai yang akan menerjang rumah tangga mereka ke depannya. Ia yakin jika akan ada pelangi setelah badai. Ya, itulah janji Nisa dalam hatinya. Bersambung.